kamu pasti mendapatkan upah dari Tuhan. Ya, coba lihat 1 Korintus 15:58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Wahyu 22:12. Aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita itu berbuat banyak, ya upahnya juga banyak. 2 Korintus 9:6. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Upah itu tidak harus di dunia. Tapi pokoknya pada pengadilan terakhir, semua perbuatan baik kita, semua pelayanan kita, apa yang kita lakukan, Tuhan akan perhitungkan sebagai upah. Masuk surga bukan upah. Masuk surga itu anugerah. Tapi perbuatan baik kita akan menentukan upah. Nah, kira-kira kita buat apa saja yang bisa membuat kita dapat upah? Saya beri beberapa contoh. Pertama, kalau kita mau tolong orang susah, tolong orang miskin, tolong orang sengsara, tolong orang lapar, tolong orang kekurangan, itu tidak akan kehilangan upah. Ya, itu bisa baca sendiri di Matius 25 ayat 34 sampai 40. Waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Waktu aku haus, engkau beri aku minum. Waktu aku telanjang, engkau beri aku pakaian, dan seterusnya. Lalu di bagian akhir ayat yang ke-40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Kalau saudara suka perhatikan orang miskin, orang kelaparan, janda-janda, yatim piatu yang tidak punya makanan, susah, saudara bantu, Tuhan catat semua itu. Upahnya akan dia balaskan satu hari buat kamu. Apalagi yang bisa datangkan upah? Kalau orang setia, sabar, dan menderita karena Kristus. Lihat Matius 5. 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, upahmu besar di surga. Ibrani 10:25. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Biarpun dicela, biarpun difitnah, biarpun dibenci, tetap setia dengan Tuhan. Orang-orang yang setia begitu, Tuhan kasih upah. Dan upahmu besar. Ketiga, kalau mendukung pekerjaan Tuhan atau mendukung hamba-hamba Tuhan, itu upahnya ada. Buat pelayanan tadi, pasti ada upah. Coba lihat Matius 10. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upah daripadanya. Air sejuk secangkir saja tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Air putih saja kalau diberikan tidak kehilangan upah. Amin. Tapi kalau air putihnya dikasih panas, lalu dikasih kopi sedikit, dikasih susu sedikit, gula sedikit, lebih tidak kehilangan upahnya. Amin. Semua pengorbanan untuk pelayanan tidak akan sia-sia. Tuhan hitung sampai kecil-kecil. Ada pelayanan di mana saudara kasih keluar duit berapa? Tuhan hitung semua. Saudara korbankan tenaga berapa banyak? Tuhan ini. Semua pengorbanan untuk pelayanan tidak sia-sia. Tuhan hitung sampai sen terakhir. Pada waktu saya pelayanan di Sulawesi, masuk hutan, keluar hutan dengan jalan raya yang rusak dan tidak bisa ditempuh oleh mobil biasa. Lalu akhirnya seorang bapak pinjamkan dia punya mobil Pajero Sport. Jadi dengan mobil besar seperti itu kita bisa terobos naik sampai gunung-gunung, masuk keluar hutan pelayanan. Setelah kembali ke kota dan dalam acara ibadah, saya bilang saya berterima kasih buat bapak yang telah meminjamkan mobil Pajero-nya. Firman Tuhan bilang air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upahnya. Pinjamkan Pajero, mobil Pajero tidak akan kehilangan upahnya. Kalau pinjamkan saja tidak hilang upahnya, apalagi sumbangkan. Saya biasa kalau saya banyak ke Surabaya. Kalau saya ke Surabaya biasa saya sewa mobil. Satu hari bisa 300.000. Jadi kalau saya sekian hari ya, 1 minggu ya bayar berapa? Belum bensin lagi. Ya. Tapi satu hari saya sudah pesan mobil, saya turun di bandara. Saya bilang, ini saya sudah tiba. Ini orang yang sewa mobil, maaf Pak, mobil orang sudah pakai. Astaga. Lalu ini wilayah Sidoarjo. Saya mau pinjam mobil, orang tidak akan percaya saya tinggal di NTT. Pakai mobil di Sidoarjo. Lalu saya pikir, mungkin saya bisa pakai orang dari Sidoarjo untuk pinjam mobil. Tapi siapa saya kenal di Sidoarjo? Soalnya orang yang WA saya ini sudah terlalu banyak, saya tidak ingat lagi. Saya buka WA, saya cari saja Sidoarjo. Tiba-tiba saya ketemu satu bapak di Sidoarjo. Saya telepon dia, saya ceritakan. Bapak bisa tidak cari pinjaman mobil buat saya. Lalu dia bilang, Pak, ini saya ada mobil nganggur di rumah. Kalau Bapak mau datang, mau pakai berapa lama saja, terserah. Akhirnya sudah 1 tahun ini, tiap kali saya turun di bandara Surabaya, si Bapak jemput saya dengan mobilnya, lalu saya antar dia ke rumahnya, makan, minum, habis itu saya pakai mobilnya, sudah pakai mobilnya, dia kasih uang bensin lagi. Dia kasih uang bensin lagi, dia kasih kartu tol lagi.
Habis itu kalau saya mau pulang, saya antar mobil ke rumahnya, lalu dia antar saya ke bandara, lalu saya naik pesawat pulang. Begitu terus. Ini orang mendukung pelayanan saya. Orang seperti ini tidak kehilangan upah, ya. Karena itu jangan takut berbuah untuk pelayanan. Urus pelayanan, pasang ini koster, datang lap-lap, ini juga itu upah itu. Saya ingat satu hari, ini ada cerita saja, entah betul kosonde, pokoknya ada cerita begitu. Satu hari di surga, pendeta mati, koster juga mati. Tapi ternyata begitu bagi upah, koster dapat upah lebih banyak. Koster punya mahkota lebih menyala daripada pendeta. Lalu pendeta protes. Ini kenapa Tuhan? Kok saya berkhotbah setengah mati, kok saya punya upah lebih sedikit dari ini koster? Lalu ada malaikat yang jawab bilang begini, Pak pendeta tahu saja bangun naik mimbar khotbah. Ya, tapi jam 5 pagi itu koster sudah bangun. Sebelum dia lap itu kursi semua bersihkan, dia berlutut di bawah mimbar, baru dia berdoa, Tuhan tolong sebentar Bapak pendeta khotbah yang baik. Tuhan urapi supaya pendeta punya khotbah bikin orang banyak bertobat. Ya, jadi pendeta memang berkhotbah, tapi itu koster dia sudah berdoa juga dan dia kerja semua, pantas dia punya upah lebih besar. Ada juga yang bilang begini, begitu masuk surga, sopir taksi, sopir Grab punya upah lebih besar dari pendeta. Oh kenapa? Karena sopir Grab bikin orang banyak berdoa. Karena kalau dia naik, dia gas, ini dia bawa otot, dia gas, siksak, begini orang takut semua berdoa semua. Tapi kalau pendeta berkhotbah orang tidur semua. Jadi sopir Grab punya upah lebih besar. Itu guyonan saja. Tapi maksudnya adalah Tuhan perhatikan satu-satu. Semua pelayanan seperti ini yang urus ini, pasang itu segala macam. Capek bukan? Sudah capek. Ya, dapat gaji dari gereja? Tidak juga kan? Tapi Tuhan perhitungkan semua. Ya, itu dampaknya bagi kita. Ya. Tapi dari semua pelayanan ada satu pelayanan yang dia punya upah paling besar. Apa? Kalau memberitakan Injil. Coba lihat Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Yang menuntun orang kepada kebenaran bercahaya seperti bintang-bintang. Ya. Bandingkan dengan 1 Tesalonika 2:19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Paulus beritakan Injil, banyak orang percaya. Tapi di dalam mahkota kemegahan. Semua orang yang beritakan, kalau kamu guru sekolah minggu, rajin beritakan Injil pada anak-anak, kamu dapat upah besar sekali. Kalau kamu guru katekisasi dan kamu ngajar dan beritakan Injil kepada semua yang ikut katekisasi, upahmu besar. Pendeta kalau rajin beritakan Injil, upah besar sekali. Karena ada banyak pendeta juga malas beritakan Injil. Ya, saya tiap hari beritakan Injil. Ya, mau lewat YouTube kah, mau lewat Facebook kah, mau langsung kah, saya terus mau tanya jawab kah, apapun saya terus beritakan. Kenapa suruh bawa ini kamera-kamera ini datang? Ya, supaya Injil yang diberitakan di sini tidak hanya untuk saudara yang berapa puluh orang ini, tapi supaya bisa memberkati banyak orang. Saya datang ke sini besok pagi, saya berangkat ke Manado, beritakan Injil di sana. Ya, saya yakin sekali upah saya besar di surga. Ya, walaupun upah di bumi sedikit, tapi upah di surga pasti besar. Kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Selalu manis. Dan memang seorang pekerja patut mendapat upah, tapi upah yang sesungguhnya itu nanti pada pengadilan terakhir. Itu berarti bahwa buah pelayanan kita, buah hidup kita akan berdampak. Dampak pertama untuk kemuliaan Tuhan. Dampak kedua sebenarnya untuk diri kita sendiri. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik.
Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru.